Hai guys, apa kabar kalian di sana? Bertemu kembali bersama saya pengelola blog ic555.com. Kali ini saya akan melanjutkan seri video pembahasan mengenai NB-IoT melalui Antares. Jadi sebelum melanjutkan ke video ini, Anda disarankan untuk melihat deskripsi video untuk mencari video mana saja yang perlu ditonton sebelum melanjutkan ke praktek kita kali ini. Jadi, cara garis besar video yang telah lalu adalah video mengenai flashback saya ke kuliah saya 18 tahun yang lalu mengenai perancangan alat detektor kepadatan kultur alga. Jadi kultur alga untuk makanan ikan, anak ikan, kita akan deteksi melalui sensor cahaya terhalang seperti pada gambar seperti ini. Nah, di sini ada, ini ada LED ya, dua buah LED dan bukan dua buah LED itu ya. Bentuknya LED, tapi sebenarnya satu adalah ini. Satu adalah LED, satunya adalah sensor fotodioda. Jadi kita menggunakan LED berwarna biru agar gambar terlihat. Anda juga bisa menggunakan LED berwarna untuk remote yang merupakan inframerah. Tapi nggak akan kelihatan ya pada praktek. Jadi saya tidak menyarankan untuk dipakai untuk praktek awal-awal ya. Karena memang sensor infrared LED inframerah tidak bisa dilihat secara kasat mata. Di seri dengan resistor 220 ohm agar arusnya aman, tidak terbakar karena tegangan yang digunakan adalah 5 volt. Kemudian cahaya ini akan menuju ke fotodioda. Cahaya dari LED ini akan menuju ke fotodioda sehingga fotodioda yang di seri dengan resistor 10 kilo akan membentuk pembagi tegangan. Nah, tegangan yang berubah-ubah ini akan dideteksi oleh sensor ADC. Jadi input ADC dari Arduino. Nah, Arduino yang kalian gunakan bisa menggunakan Uno, bisa menggunakan Pro Mini dan berbagai macam lainnya. Kalau kita lihat di gambar berikut ini, salah ya, ini. Jadi gambar ini saya halangi ya, ini botol sanitizer ini sebagai contoh dari bag ya, bag untuk menampung plankton ya, fitoplankton atau alga. Nah, dia akan dideteksi berapa sih intensitas yang masuk ke fotodioda. Nah, Arduino akan membaca, kemudian akan dikirimkan secara NB-IoT oleh modem SIM7000. Model SIM7000 yang saya gunakan adalah SIM7000 yang breakout board sederhana yang mempunyai port header ya, header. Jadi ada TX, RX, power, reset dan segala macam. Jika kalian mencari di luar sana maka akan sedikit jarang ya, karena memang saya mendapatkannya ini dari seorang teman yang kebetulan ikut seminar Telkomsel kemudian dibagi-bagi gitu. Dan saya sudah mengoprek sejak tahun lalu. Kalau kalian di luaran sana maka akan menemui modul yang segini kayak ini, modul shield untuk Uno. Jadi tinggal tancap ya, jadi tinggal tancap ke Uno. Nah, seperti ini tinggal tancap ke Uno. Ya udah langsung pakai. Tapi ada sedikit perbedaan ya, yaitu di bagian pin ya, sebelah kiri TXRX-nya ini bisa digunakan sebagai loop atau pass through ke USB. Jadi USB itu serialnya Arduino Uno bisa langsung ke SIM7000 dan kemudian bisa melakukan AT comment ya, dengan catatan resetnya ini, reset di Uno ini di ground. Jadi bisa langsung dibaca melalui serial COM-nya si sketch ya, serial COM sketch atau monitoringnya sketch ya, sketchnya Arduino maksud saya, atau menggunakan putih atau program terminal serial lainnya.
Kemudian perbedaan lainnya adalah di reset. Jadi sebelum menggunakan modem ini ya, dia harus dipencet tombol resetnya sehingga atau tombol power ya, start ya, tombol start. Kalau di salah satu modul saya melihat ada tombol startnya. Kalau ini harus ada perintah untuk melakukan start ya. Jadi perintah start, command start harus diberikan kepada modul ini untuk menyalakannya. Kalau enggak dia akan diam aja, nggak bakal start. Nah, bisa dibaca di blognya ADF Robot dan banyak blog lainnya yang membahas NB-IoT. Dan kali ini yang saya gunakan adalah yang berbeda, yaitu modul SIM 7000 yang breakout ya, breakout seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini ya. Nah, ini modulnya sebelah tengah ini yang warna hijau. Ini belum ada kartunya, masih kedap-kedip ya. Nah, ini kita nanti akan isikan SIM dari NB-IoT. SIM-nya kayak apa? Nah, waktu dulu saya mendapatkan dua buah SIM ya, dua buah SIM. Nah, SIM yang ini adalah yang saya tangan saya ini adalah SIM-nya Telkomsel yang memang di embed untuk M2M NB-IoT. Ini yang bisa, tapi sayang SIM-nya sudah expired. Sedangkan yang ini adalah starter pack starter pack IoT ya, starter pack IoT dari Jasper Wireless-nya Telkomsel ya. Kalau Anda bisa buka, cari aja ini Jasper Wireless Telkomsel atau buka di telkomseliot.com seingat saya. Nah, Anda akan mendapatkan 4 buah starter pack gratis. Sayangnya itu bukan NB-IoT. SIM card yang tahun lalu saya dapatkan nggak bisa digunakan untuk NB-IoT, hanya bisa digunakan untuk komunikasi GSM sampai 4G biasa. Nah, untuk itu kita perlu SIM card yang ini. Ini adalah SIM card biasa ya, SIM card handphone saya biasa yang sudah saya upgrade tahun lalu. Jadi ini tujuannya bukan untuk upgrade NB-IoT. Ini upgrade biasa aja. Nah, saya coba ternyata bisa. Dan saya pernah juga beli SIM card yang terbaru dan bisa dan support NB-IoT. Jadi jika SIM Telkomsel kalian itu masih lama di bawah 2019, silahkan pergi ke Grahapari atau beli SIM card baru untuk agar support NB-IoT. Baik, kita lihat dulu ya, flashback ke ini yang dulu, script kita yang dulu ya, yang sudah kita kerjakan ya. Di video berikutnya, linknya nanti ada ya di deskripsi. Jadi saat itu saya bikin secara serial sederhana ya, sederhana sekali. Jadi serial pembacaan ADC secara serial, kemudian saya baca melalui Python di PC saya melalui kabel USB to serial. Nah, di sini kita bisa melihat efek dari cahaya terhalangnya ini. Jadi kalau kita lebih gelapkan maka lama-kelamaan intensitas cahayanya akan lebih kecil sampai akhirnya suatu saat dia akan membesar levelnya membesar. Nah, ini lampunya bisa saya tutup dulu ya sehingga lebih gede. Oke. Nah, panen bro. Nah, ini ada efek juga ya lampunya ya. Kalau kita menuju ke gambar pertama, di belakang ini di Balai Penelitian di Gondol, di Gondol itulah sebuah daerah, sebuah bukit di pinggir pantai di utara Bali, di antara Jalan Gilimanuk Singaraja. Nah, di belakang ini sumber cahayanya berupa lampu TL ya. Lampu TL ini memiliki keunggulan karena ada sedikit cahaya ultraviolet yang diperlukan oleh kultur alga ini untuk berkembang, karena di sini ada proses fotosintesis untuk berkembang ya. Jadi dari hari pertama, kedua dia akan semakin hijau sampai pekat, hijau gelap sampai akhirnya berwarna coklat, sampai coklat hitam. Nah, ketika hitam itulah
akhir dari siklus dan dia akan mati fitoplanktonnya. Nah, makanya kita butuh mendeteksi kapan waktu tepat untuk ini panen ya. Jadi melalui skrip sederhana ini saya sudah membuat sebuah contoh ya, contoh pengaplikasiannya. Nah, ini saya anggap sebagai kulturnya ya, ini culture-nya. Nah, saya tutup ini. Nah, nanti dia akan naik. Nah, ini belum siap sampai akhirnya kalau cahayanya ini karena ada efek dari cahaya lampu di kamera saya ya. Nah, itu agak sedikit berpengaruh. Makanya harus dicek dulu dan di setting dulu sedemikian rupa sehingga cahaya yang diterima itu sesuai gitu oleh fotodiodanya dan dibaca oleh Arduino maksud saya. Oke, kita akan menuju ke versi yang kali ini kita titik beratkan yaitu NB-IoT. Saya akan memasang SIM card dulu ya, makanya saya akan pause dulu videonya. Kita akan kembali ke setelah saya memasang SIM card. Oke, SIM card sudah terpasang dan kedipnya akan cepat ya, pertama cepat seperti ini. Kalau kita menunggu jaringannya ada atau tidak, makanya kita rubah-rubah antenanya ini ya. Ini adalah antenanya ya, antena patch ya, patch antena tipis ya. Nah, kalau kedipnya itu tertutup, nah kedipnya itu lambat kayak gini, berarti artinya kita sudah mendapatkan sinyal, jadi sudah ada sinyal masuk. Skripnya bagaimana? Nah, inilah dia yang menjadi titik berat karena saya melakukan oprek ya. Kita lari saja ya ke ini ya, ke skripnya ini ya. Nah, daripada skripnya ini saya buka ini aja. Saya buka ini ya. Skripnya adalah seperti ini. Jadi yang saya gunakan itu adalah pertama software serial, jadi serial ke NB-IoT-nya, modem SIM 7000 nya saya gunakan port 2 dan 3 karena port 0 dan 1 itu punyanya natifnya serial ya, jadi itu untuk monitoring aja, jadi tidak perlu digunakan. Nah, kali ini saya menggunakan library, namanya library yang terkenal ya. Library ini biasanya digunakan oleh pencinta Arduino yang memakai SIM 800, SIM 900, namanya TinyGSM ya. TinyGSM modemnya nih, TinyGSM. Nah, saya letakkan di bawah karena ini adalah define dulu baru ditentukan client library-nya. Entah kenapa memang harus kayak gini. Jadi kita define dulu, define baud rate-nya dan segala macamnya. Nah, baru kita di bawahnya deklarasikan. Dan ini adalah PubSub client. Nah, PubSub client ini adalah library untuk MQTT. Jadi komunikasi yang kita lakukan ini MQTT ya. Jadi jalurnya gini, dari sensor Arduino NB-IoT SIM 7000. Nah, secara MQTT akan mengirim ke Antares. Nah, ininya berapa? Servernya apa? Servernya adalah mqtt.antares.id dengan port 1883 tanpa username password dengan client name random. Nah, saya bikin random ya ini namanya. Kemudian ini adalah APN. Nah, APN ini adalah koneksi internet dari NB-IoT yang gunakan. Bisa menggunakan standar seperti ini karena memang standarnya APN-nya NB1 internet itu yang disyaratkan oleh Telkomsel. Kalau menggunakan yang standar kalian, yang Telkomsel GPRS, itu kayaknya masih bisa juga, nggak ada masalah sebenarnya.
Bisa Anda lihat pada video saya sebelumnya ya, video saya sebelumnya. Jadi video saya yang ini, nah ini saya mengetes cara AT comment ya NB-IoT-nya. Jadi menggunakan serial port saya ketik AT comment-nya. Nah, Anda bisa menuju ke video saya. Saya sertakan nanti linknya. Nah, kemudian software yang kita gunakan tadi ya MQTT ya, MQTT library-nya. Ups. Nah, ini library-nya. Kemudian, nah topik ini, nah ini dalam penjelasan yang lainnya di video yang lainnya atau video atau blog ya, blog tulisan saya yang lainnya mengenai Antares, maka ada satu keharusan jika untuk MQTT adalah mengirim dengan prinsip ini. Jadi tidak mau ditawar ya, harus kayak gini. Nah, di akses key-nya saya ini, topiknya ini ya, ada akses key, ada urutannya. Nah, kalau kita menuju lagi ke sini, nah ini dia publish topiknya seperti ini, subscribe topiknya seperti ini, dan pesan yang dikirim berupa API pesan JSON. Nah, berformat seperti ngirim REST API ya, masih seperti itu. Jadi yang pesan yang dikirim ke topik panjang. Kalau kita urut itu seperti ini. Ini string aslinya ya. Nah, kalau dikirim secara MQTT maka tanda petik di dalam itu harus di slash dulu. Jadi tambah panjang. Nah, kira-kira 500 karakter ini. Makanya kita perlu melakukan setting memanjangkan maksimum byte-nya. Jadi maksimum payload yang dikirim itu berapa karakter itu. Nanti harus kita rubah ya, jangan lupa itu. Kalau enggak dia akan putus ya, akan putus sinyalnya dan dibilang perintahnya tidak lengkap. Jadi seperti itu. Kita ngirim ini ya. Nah, kalau kebingungan pelajari tentang MQTT dulu. Nah, di blog saya tuh tentang MQTT itu berapa kali sudah saya bahas ya. Jadi MQTT kita bahas ini. Nah, ini MQTT library pada ESP dan segala macam ini. Silahkan menuju ke blog saya ic555.com. Untuk mempersingkat, saya akan langsung membahas skrip ya, skripnya. Jadi skrip topiknya sudah. Nah, ini adalah skrip standar dari penginisialisasi dari GSM-nya ya, SIM 7000. Nah, terus kita nyalakan. Nah, nyalakannya sederhana aja. Kalau SIM 7000 saya tinggal langsung ke AT comment-nya, langsung dijalankan aja. Serial mount ini untuk monitoring saya, serial AT ini untuk ini saya apa AT comment ke SIM 7000. Sudah langsung bisa kita cek apakah modemnya udah terkonek. Kalau enggak kita muter aja, muter sampai 24 detik ya. Kalau 24 detik enggak terkonek maka dia fail. Kemudian nah ini langsung perintah connect. Nah, ini adalah maksimum maksimum bitnya ya, charnya yang dikirim ya, maksimum buffer size kalau dibilang di library-nya pub sub client ya. Nah, saya coba beberapa angka dan 512 ini sukses ya. Jadi saya pakai 1024 gagal, 256 pun terpotong. Nah, kalau lihat di library-nya Antares itu dia pakai 2500, panjang sekali. Tapi untuk WiFi ya. Takutnya yang nggak bisa itu adalah SIM 7000-nya. Nah, kalau pakai ESP mungkin bisa. Saya ketemu komprominya itu 512. Nah, ini kemudian kita lanjutkan set servernya. Jadi seperti biasa, set server seperti biasa. Nah, ini adalah koneksi ke MQTT, hanya ngecek aja ya. Kalau kalau salah ya diulang lagi, kalau nggak connect diulang lagi. Nah, loop saya sangat sederhana ya, loopnya. Jadi saya ngecek connect dulu nggak. Nah, kalau nggak connect, saya langsung lari ke atas. Nggak connect, lari ke atas loh. Nah, selama 10 detik. Nah, 10 detik
Saya coba connect lagi 10 detik sekali. Setelah itu yang saya lakukan, saya sederhana sekali, membaca file ini pada port Arduino, port ADC ke 0. Anda bisa gunakan port mana saja. Saya kebetulan gunakan port 0. Nah, yang sekarang menjadi kebingungan adalah merubah ini. Merubah dari ini ya. Ini yang kita ingin kirimkan sebenarnya ini kan. Saya ingin merubah file ini kan, file ini. Nah, file atau dengan saya kata file saya itu gini, level. Nah, level ini. Level berapa sekarang level sinyal? Saya harus mengoprek beberapa kali ini untuk mendapatkan script yang sempurna, karena memang tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, scriptnya bagaimana? Ketemunya ya seperti ini. Nah, seperti ini. Anda bisa meminta saya skripnya atau saya nanti tuliskan di blog ya, kalau ada waktu saya akan tulis juga. Jadi gimana caranya menulis ini sehingga file ini masuk. Nah, itu aja sih prinsipnya dengan format REST API seperti ini. Ini adalah JSON ya, JSON. Nah, seperti itu. Kita nggak akan subscribe apa-apa ya, karena ini kita akan mengirim aja. Mengirim aja seribet itu. Apalagi kalau subscribe ya, Arduino bikin akan habis memorinya ketika subscribe ya. Karena saking panjangnya buffer yang harus dibaca ya, buffer serialnya ya. Mungkin butuh Arduino yang memorinya lebih tinggi. Misalnya apa namanya tuh? Arduino 5260 ya, 2560 ya. Kalau saya lihat di sini apa sih? Arduino itu Arduino Mega. Nah, Mega 2560 mungkin cukup, tapi nggak tahu apakah ini shieldnya bisa, saya nggak tahu juga. Tapi kali ini kita akan coba untuk mengirim saja. Nah, mengirim saja sih saya syukur kalau bisa ya. Sudah bisa apa enggak? Jadi scriptnya sederhana ini, gimana caranya mengirim gitu aja. Mengirim perintah yang panjang tadi ke perintah MQTT secara sederhana yang bisa dilihat. Kalau dulu yang kita kirim paling file ini langsung kita kirim ke sebuah topik dari MQTT. Jadi topik yang dipublish, topik pub ini ya, topik pub. Dulu nama topiknya aja dulu singkat ya. Kalau kita lihat di sini panjang sekali nama topik pubnya. Topik pub. Nah, ini topik pub. Dulu paling slash tes slash suhu atau cahaya atau apa. Nah, kalau sekarang dari topiknya panjang, payloadnya pun panjang. Nah, ini harus tricky, sedikit tricky, harus memerlukan sebuah pemahaman yang ini ya, lebih ya, dan kesabaran tentunya, karena tidak memungkinkan untuk hanya salah slash satu aja sudah nggak kekirim. Tidak ada tanda petik pun script menyatakan benar, tapi ketika dikirim ditolak oleh MQTT. Nah, ditolak oleh Antares ya. Antares, kita masuk ke Antares dulu coba ya. Antares, apakah masih masuk? Oh, masih masuk. Nah, aplikasi saya ini ya, tes pub sub ini ya. Nah, ini udah saya ngirim beberapa kali widgetnya. Widget saya yang ini, data kekeruhan air ini. Sebenarnya nggak panjang ya skripnya, cuma saya itu perlu hampir sepanjang hari ya untuk mengopreknya ya sampai bisa. Oke, karena MQTT-nya apa, SIM 7000-nya sudah, kita coba untuk upload ya. Kita coba, kita ganti dulu kameranya. Nah, kalau kita upload ini kita perlu pencet ini ya nanti ya. Kalau ini karena Arduino Pro ya, Pro Mini ya, jadi resetnya harus dipencet ya. Setelah selesai compile ya harus dipencet sebelum proses upload ya. Nah, pencet. Nah, harus seperti itu. Harus seperti itu. Nah, kita masuk ke sini ya.
Oke, uploadnya udah selesai. Kita cek di serial monitoring saya ya. Serial monitoring. Kita cek dulu apakah terkoneksi. Sebentar. Nah, oke, sudah terkoneksi. Apakah terkirim ini ya? Terkirim. Sudah, saya reset dulu ya biar lebih paham ya. Jadi ketika di reset, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, nah, SIM 7000 nya dikoneksi dulu, connect to NBT internet. Nah, dia akan mencoba ngecek MQTT-nya connect apa tidak itu. Connect, nah connect oke, langsung kirim data. Apakah data terkirim? Kita cek di sini ya. Ini adalah MQTT ini ya, FX ya, untuk ngecek ini ya. Nah, kita subscribe di PC-nya. Apakah terkirim? Sebentar, agak sedikit. Ini kan pakai Java ya. Wow, nyampe. Kemarin saya sampai beberapa kali gagal untuk melihat apakah nyampe apa tidak, nyampe tidak ini level ini. Nah, ini loh, menentukan level ini aja, memasukkan level ini aja susahnya minta ampun. Mungkin karena saya yang bodoh ya. Saya anggap saya yang bodoh. Orang Antares pinter sekali, nggak apa-apa. Orang Antares itu jagoan. Nah, kita lihat sekarang di grafiknya Antares. Nah, ini saya remove dulu yang ini ya. Nah, tinggal ini ya. Nah, ini level saya, data kekeruan air. Nah, ini sekarang 300. Saya pindah-pindah sekarang ya, pindah. Dia harusnya turun ya. Ini ya, saya lihatkan dulu. Nah, saya perlihatkan. Nah, sekarang kan agak turun kan gini ya. Nah, karena cahayanya saya lebih lalukan ya, jadi botol saya, kalau bisa lihat di sini ya, mana ya, kalau bisa lihat di sini ya, nah di sini aja. Nah, kalau di sini botolnya bisa dipindah-pindah kayak gini ya. Ups. Nah, bisa dipindah-pindah kayak gini ya. Jadi berubah ininya apa? Intensitas cahaya yang tembus ke fotodioda. Nah, ini adalah kabel ADC-nya ya dari fotodioda ya, ini ya. Nah, ini komponennya jangan lupa ini ya, komponennya. Kalau window cap-nya kita bisa lihat lagi di sini. Nah, sini sekarang angkanya sekitar 30. Oke, dulu saya sudah pernah menjelaskan tentang bagaimana cara menulis ke Excel ya. Nah, saya juga punya sekarang. Nah, planktonnya ini sudah saya punya. Saya delete dulu datanya ya. Nah, di video sebelumnya juga saya buat ya. Nah, ini adalah lookup ya, VLOOKUP ini. VLOOKUP dari angka average dari data yang masuk. Kemudian saya lookup sehingga bisa menentukan ini terlalu muda, belum siap, sudah siap, panen bro, atau terlalu tua. Nah, skripnya gimana? Skripnya hanya sederhana saja sebenarnya. Kita butuh library yang enggak ribet-ribet. Jadi library-nya itu PAHO MQTT pernah saya bahas juga, Excel Wing juga pernah saya bahas dalam membuat grafik di Excel, apalagi JSON. Nah, jadi yang menjadi permasalahan adalah di sini. Jadi setelah kita subscribe, nah ini yang subscribe adalah Python-nya, jadi subscribe-nya ini. Nah, ketika ada pesan masuk, nah kita harus melakukan parsing secara JSON. Jadi yang ini masuk ini ya. Nah, ini masuk seperti ini nih. Nah, ini bapaknya, anaknya apa? Anaknya ini. Ini anaknya apa? Anaknya ini. Ini anaknya apa? Anaknya ini. Nah, dari parsing ini yang nggak susah ini, jadi kita bisa menentukan payload yang masuk, kemudian kita parsing JSON-nya seperti ini. Nah, M2M titik 2 RSP, kemudian PC, kemudian M2M titik 2 CHIN, kemudian CON. Setelah itu kita akan mendapatkan angka yang berupa seperti ini.
Nah, ini adalah JSON juga ya, string di dalam JSON. Makanya ada 2 kali parsing JSON. Nah, ini di level ini di JSON kan lagi, kemudian kita parsing angkanya dan kemudian kita tampilkan pada Excel. Jadi Excelnya itu di sini, dari sini, di sini 1, 2, 3, dia nulis terus tiap 500 milisecond atau setengah detik ya. Itu tujuan script ini. Jadi angka dari Arduino, dari pembacaan sensor dikirimkan secara MQTT menuju Antares ya, Antares yang ribet. Oke, kita jalankan ya. Kita jalankan Python, apa namanya ini? Antares NB-IoT. Ups. Antares nbiot.py, kita jalankan. Nah, dia connect ke broker dan menunggu datanya datang. Oke, datanya datang ya, panjang ini datanya ya. Datanya ini, nah yang masuk adalah angka 27. Nah, ini angka 27, 27. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, masih terlalu mudah katanya 27 ya, tahun muda. Oke, kita lihat dulu di sini yang biar enak ya.